Ses. Selamat pagi Pak Wawan. Semuanya, terima kasih. Selamat pagi Pak Kes, Pak Muslim. Baik Pak Kes, silahkan Pak Yoni. Pak Kes, silahkan dimulai dulu Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Bapak yang saya hormati, mari kita mulai acara pagi hari ini untuk sosialisasi. Ini sudah memasuki tahap yang ketiga ini. Kita memang melakukan kegiatan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, kita mulai berdoa dulu sebentar untuk acara kegiatan ini semua lancar. Dipersilakan doa bentar, terima kasih. Baik, Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk pagi hari ini. Kita cerah ceria ketemu pagi hari ini untuk melakukan sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka. Telah hadir beliau Ibu Sekjen Dikti, yaitu Ibu Paris Tianti, yang pagi ini nanti akan membuka kegiatan pada acara sosialisasi ini. Telah hadir juga Ketua Pokja Pak Wawan Setiawan. Selamat pagi Pak Setiawan. Kemudian acara kegiatan ini juga berlangsung untuk kegiatan Pokja khusus pertukaran mahasiswa ini. Sebetulnya kami menangani secara bersama-sama ini ya. Yang hadir juga Pak Andi Ilham. Selamat pagi Pak Andi yang mengisi materi ini. Kemudian nanti juga ada Pak Dr. Muslim. Selamat pagi Pak Muslim dari Unsri. Kemudian narasumbernya juga ada Pak Dr. Setiawan. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Prof. Yoni dari IPB, tadi saya sudah lihat. Baik, selamat pagi semuanya. Kemudian juga ini Pak hadir para rektor dari universitas yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY, yaitu Kopertis wilayah 5 dan 6, khususnya pada pagi hari ini. Kemudian juga LL Dikti, Ketua LL Dikti wilayah 5 dan 6, selamat datang, Saudara Wuh, Pak Ketua LL Dikti, Prof. Zainuri, ya mungkin masih akan datang nanti. Baik, yang saya hormati pula, para PIC yang dari para universitas swasta kali ini memang menghadirkan PTS yang ada di wilayah DIY dan di wilayah Jawa Tengah. Nah, nanti siang kami juga akan melakukan kegiatan sosial pagi untuk yang daerah wilayah timur. Baik, untuk menyingkat waktu acara, untuk kegiatan sosial kita sudah mengenal apa yang namanya pertukaran mahasiswa merdeka ini yang bertahun-tahun, sejak tahun 2014 kita sudah mulai pertukaran mahasiswa dan ini nampaknya sukses. Namanya kemarin itu namanya pertukaran mahasiswa Permata Sakti yang sekarang bernama pertukaran mahasiswa merdeka, dan ini lebih besar lagi yang kali ini nanti kita akan pertukarkan mahasiswa sekitar 20.000 mahasiswa, cukup banyak ya. Nanti Bu Ses akan menceritakan, akan memberikan motivasi kita semuanya bagaimana kita mempersiapkan para Bapak Ibu, para rektor, para WR yang nanti menyiapkan juga PIC untuk bisa mensukseskan kegiatan kali ini. Baik, kami persilahkan dalam hal ini Bu Ses untuk membuka kegiatan kali ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Kes yang sangat saya hormati. Ada Pak Wawan Setiawan, Wawan Setiawan yang menjadi Ketua Pokja, kemudian Pak Andi Ilham, Pak Muslim, kemudian Pak Yoni, kemudian saya lihat ini ada Dr. Iwan nih ya, gabung kembali di Gabungan, senang banget nih. Welcome kembali nih Pak Iwan, mudah-mudahan bisa membantu seperti pada tahun-tahun sebelumnya, karena saya kira ini Mas Menteri sudah jatuh cinta nih ya dengan program pertukaran mahasiswa. Dari beberapa tahun yang lalu kita hanya sedikit, ini langsung diberi 20.000 dan nanti akan ada pertukaran mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka ke luar negeri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyapa semua teman-teman yang berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka ini yang sudah berjumlah 156 orang, begitu Bapak Ibu ya. Dengan seizin Bapak dan Ibu, mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan transformasi pendidikan tinggi yang salah satunya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati,
pada bulan Maret 2020, Mas Menteri mengeluarkan kebijakan berupa Permendikbud 03 2020. Saya yakin seluruh insan dikti sudah baca tamat ya Permendikbud 03 2020 dan sudah hafal isinya. Yang paling penting adalah 8 aktivitas kampus merdeka yang merupakan amanah dari mahasiswa wajib difasilitasi belajar di luar program studi 1 semester dan atau ya di luar perguruan tinggi 2 semester. Di dalam Permendikbud tersebut sudah kita sosialisasikan ke seluruh pelosok tanah air dan sekarang adalah implementasinya kita kawal salah satunya di pusat yaitu di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di mana kami akan melakukan pertukaran mahasiswa merdeka dengan jumlah dalam tanda petik pembiayaan untuk 20.000 mahasiswa dan seluruh pembiayaan tersebut di-cover oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bapak Ibu, Mas Menteri itu menyebutkan untuk Renstra peningkatan relevansi kurikulum di perguruan tinggi dengan industri adalah melalui transformasi pendidikan tinggi. Ya, transformasi pendidikan tinggi itu kita kawal dengan 2 peraturan. Satu peraturannya adalah Permendikbud 03 2020 yang tadi saya sampaikan, di mana isinya adalah 8 aktivitas kampus merdeka. Salah satunya adalah pertukaran mahasiswa merdeka, ya Bapak Ibu. Mengapa sih pertukaran mahasiswa merdeka? Dari 8 aktivitas kampus merdeka tersebut, Bapak Ibu, kita lakukan survei pada awal Januari 2021. Hasilnya adalah dari survei yang dilakukan terhadap 130.000 mahasiswa di seluruh Indonesia, yang paling banyak diminati oleh mahasiswa adalah magang. Ya. Kemudian yang kedua adalah pertukaran pelajar, seperti yang sekarang ini sedang kita lakukan. Dan nomor 3 adalah kewirausahaan atau proyek individu kewirausahaan. Nah, dari kegiatan tersebut maka kami sampaikan ke Mas Menteri harus ada program yang dikawal oleh pusat sebagai contoh-contoh yang berkualitas tinggi, begitu ya. Mas Menteri bilangnya adalah kualitas premium, begitu ya. Mas Menteri kualitas premium dan kualitas platinum kata Mas Menteri, begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu dan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi Bapak Rektor, Ibu Rektor perguruan tinggi swasta yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Wakil Rektor, kemudian Bapak dan Ibu para dosen atau dekan atau ketua program studi atau teman-teman di berbagai macam jabatan di PTS. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kita akan melakukan kegiatan sosialisasi pertukaran kampus merdeka. Kemudian setelah saya ingin mengucapkan terima kasih dan sedikit highlight terkait dengan mengapa kita melakukan kegiatan ini, sekali lagi adalah kami ingin meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan tinggi dengan dunia industri. Dalam hal ini adalah khusus untuk pertukaran mahasiswa kampus merdeka atau mahasiswa merdeka adalah kita memfasilitasi yang paling minimal, yaitu mahasiswa belajar di luar prodi atau di luar perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi Bapak Ibu tidak usah mikir yang lain-lain. Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan para dosen semuanya akan di-cover oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian sistem yang akan dilakukan oleh kami adalah Bapak Ibu nanti akan dibimbing para mahasiswanya oleh para dosen pembimbing. Nanti juga akan dipilih dosen-dosen pembimbing terkait dengan pertukaran mahasiswa merdeka. Bapak Ibu, pada saat pertukaran mahasiswa merdeka ini berjalan, kakaknya pertukaran mahasiswa merdeka adalah Permata, ya. Nah, kakaknya bernama Permata ini dulu hanya dibiayai 50%. Nah, sekarang adiknya mendapatkan pelajaran dari kakaknya sekarang dibiayai 100%, ya. Jadi mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka ini seluruhnya ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan sistem satu kelompok mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan. Kemudian sistem yang lainnya adalah para mahasiswa tersebut yang nanti terpilih sebanyak 20.000 orang
nanti harus mengisi logbook. Ya, logbook itu nanti untuk menentukan nilai kegiatan dari pertukaran mahasiswa merdeka. Saya sangat yakin mahasiswa yang nanti akan diajak serta oleh Bapak Ibu para rektor dan pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir di hari ini sudah bertambah menjadi 183 orang yang hadir dari Yogyakarta. Saya sangat yakin nanti ini akan mendapatkan antusiasme yang luar biasa yang berasal dari Yogyakarta. Dulu kakaknya membuat persyaratan. Dari prodi A harus akreditasi A, boleh bertukar dengan prodi akreditasi A lagi. Yang akreditasi B dengan B lagi, yang akreditasi C dengan C lagi. Sekarang nggak ada. Karena Merdeka dari prodi akreditasi A boleh ke B. Dari akreditasi B boleh ke A. Dari akreditasi C boleh ke A. Asal diterima oleh hostnya. Gitu ya, oleh penerima perguruan tinggi penerima pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena kita bertukar ke perguruan tinggi lain diupayakan berbeda pulau, maka tentu saja sangat sayang kalau kita tidak belajar sesuatu tentang kriteria pelajar Pancasila, yaitu adalah terkait dengan kebinekaan global. Nah, kebinekaan ini akan dikawal oleh modul spesial pada program pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu modul Nusantara yang akan mendapatkan manfaat terkait dengan kita semuanya akan lebih memahami arti kebinekaan, belajar adat istiadat, juga memahami keragaman budaya Nusantara dan suasana-suasana lain yang berbeda dibanding dengan tempat asalnya. Jadi Bapak Ibu, modul ini disiapkan oleh tim khusus, jadi sangat beruntung bagi dosen dan mahasiswa serta pimpinan perguruan tinggi yang sudah mendesain mahasiswanya bisa masuk ke program 20.000 pertukaran mahasiswa merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi sampaikan, dosen dan mahasiswa akan mendapat bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bekerja sama dengan LPDP dari Kementerian Keuangan. Jadi semuanya ini adalah dibiayai oleh dana LPDP. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berharap para pimpinan perguruan tinggi mengajak para mahasiswanya untuk berbondong-bondong daftar dalam kegiatan ini sehingga nanti Indonesia akan mendapatkan talenta-talenta yang berhubungan dengan mahasiswa yang kompeten dan berkebinekaan global. Kemudian yang terakhir, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya agar kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya data. Jika banyak sekali yang antusias terhadap program pertukaran mahasiswa merdeka ini, maka kami akan propose ke Menteri untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dari 20.000 mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka menjadi lebih daripada itu. Kemudian kami akan propose juga bukan hanya di semester ganjil saja, mudah-mudahan di semester genap juga akan ada pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekarang kita melakukan sosialisasi terkait dengan pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, maka sebentar lagi akan diluncurkan juga pertukaran mahasiswa merdeka untuk di luar negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah dalam rangka menjamin terlaksananya amanah Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Kampus Merdeka yang menyatakan bahwa mahasiswa wajib difasilitasi minimal 1 semester untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertukaran mahasiswa baik di prodi yang sama akreditasinya maupun berbeda akreditasinya. Kami sangat yakin dengan pertukaran mahasiswa merdeka itu, mahasiswa yang ikut kegiatan ini akan mendapatkan 20 SKS dengan aturan Kepmendikbud yang sebentar lagi akan keluar, dan kami juga sangat yakin Bapak dan Ibu akan menerima manfaat karena mahasiswa nanti akan mendapatkan sertifikat langsung dari Pak Dirjen 20 SKS dengan nilai tertentu dan akan menjadi beberapa akan menjadi pasport lah ya untuk melamar ke pekerjaan di tempat industri yang dicita-citakan oleh mahasiswa. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan seizin Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat yakin transformasi pendidikan tinggi melalui aktivitas Kampus Merdeka, yakni pertukaran mahasiswa merdeka,
mohon izin untuk kita buka bersama-sama dan seizin Bapak Ibu kita buka bersama-sama dengan membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita buka program pertukaran mahasiswa merdeka demi tercapainya relevansi pendidikan tinggi dengan industri dan demi tercapainya kebinekaan di insan dikti. Bapak Ibu, selamat mensukseskan, selamat beraktivitas. Kemudian kami juga pada saat nanti melakukan kegiatan monitoring akan banyak door prize untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kes. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haris, Bu Ses ya. Sukses demikianlah tadi motivasi yang sangat baik sekali. Bapak Ibu tolong bantu kita mensukseskan kegiatan Bapak itu adalah perguruan tinggi kita akan semakin maju dan semakin mempunyai insan-insan pilihan. Baik, untuk mungkin Bu Ses kalau mungkin ada kegiatan acara kalau bisa mengikuti kami bersyukur. Terima kasih. Tapi kalau ada acara ya, izin ya Pak, ini saya harus menyelesaikan PR saya dengan Bu Irjen. Jadi saya harus bergabung dengan Bu Irjen. Terima kasih. Titip kepada tim. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat mengikuti Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, kita akan memasuki acara supaya tidak lama-lama. Ya, mungkin Mbak Elvira ya, tolong disiapkan untuk PPT-nya. Nanti kita siapkan. Nanti akan kita pandu. Pak Ilham, dipersilahkan untuk pertama kali untuk menyampaikan paparannya. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Muslim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenankan saya dari tim Supokja Kampus Merdeka. Ini didampingi oleh beberapa tim lainnya. Saya perkenalkan satu persatu dulu. Tadi Pak Sukestiarno adalah Wakil Ketua Supokja Kampus Merdeka. Beliau dari Universitas Negeri Semarang. Selamat Pak Kes. Kemudian ada Pak Muslim PhD, adalah beliau adalah anggota tim Pokja. Beliau dari Universitas Sriwijaya Palembang. Ya, selamat pagi Pak Muslim. Kemudian ada Pak Iwan Setiawan, juga anggota tim Supokja. Beliau adalah berasal dari Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian yang berikutnya ada Pak Yoni Kusmaryono. Pagi Pak Yoni dari Institut Pertanian Bogor. Rupanya nggak aktif ya, cuman ada kameranya aja. Dan saya sendiri Ilham Mahmud sebagai Ketua Supokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka berasal dari Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membagi-bagi sosialisasi ini dalam jumlah 200-an supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. Karena kalau satu kali diisi dengan ribuan, mungkin tidak ada interaksi, makanya kami mencoba membaginya dari berbagai wilayah. Nah, hari ini kita berada di sekitar Jogja dan sekitarnya. Bapak Ibu Rektor dan Wakil Rektor serta para PIC Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 yang saya hormati dan saya banggakan, perkenankan kami sampaikan informasi mengenai mengenai pertukaran mahasiswa merdeka ini. Yang terpampang di depan kita itu adalah logo resmi dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021. Jadi kalau ada informasi-informasi tentunya selalu kita sertakan dengan logo sebagai merupakan bentuk informasi yang valid. Next, please. Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada sosialisasi ini adalah tentu untuk menyampaikan informasi kepada perguruan tinggi dan khususnya LL Dikti tentang pelaksanaan program pertukaran mahasiswa merdeka 2021 ini, agar perguruan tinggi dapat segera melakukan sosialisasi juga secara internal. Jadi selesainya sosialisasi ini kami harapkan Bapak Ibu juga
langsung mengadakan sosialisasi internal ke tingkat fakultas, tingkat program studi, dosen pengampu mata kuliah, serta calon-calon mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa Merdeka 2021 ini. Nanti PPT ini akan kita share dan bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi secara internal di perguruan tinggi masing-masing. Dan kalau juga merasa masih perlu mengundang dari tim-tim yang saya perkenalkan tadi untuk membantu sosialisasi di perguruan tinggi Bapak, silahkan diajukan, nanti dilihat pengaturan waktunya seperti apa. Yang selanjutnya, sosialisasi ini bertujuan agar perguruan tinggi juga dapat segera melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Ya, jadi harus ada koordinasi dengan baik. Lanjut. Nah, seperti dijelaskan oleh Bu Ses tadi, pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran pelajar, dan pertukaran pelajar ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu yang hari ini pertukaran mahasiswa Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di dalam negeri, dan ada lagi pertukaran mahasiswa nanti yang dilaksanakan dengan perguruan tinggi luar negeri. Lanjut. Nah, tujuan pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah pertukaran mahasiswa antar pulau. Jadi nanti mahasiswa itu harus berpindah pulau dari pulau asalnya ke pulau lain selama 1 semester, yang memberikan pengalaman kebinekaan Nusantara dan juga dilaksanakan sistem alih kredit antar perguruan tinggi dengan jumlah kredit setara dengan 20 SKS. Jadi itu kira-kira skemanya adalah berpindah pulau. Ada yang dari Sumatera pindah ke Jawa, dan dari Jawa pindah ke Kalimantan, yang Kalimantan pindah ke Maluku, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa agar mampu beradaptasi, berbaur dengan berbagai macam latar belakang untuk meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan serta nilai-nilai nasionalisme. Juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih kredit untuk memperkuat dan memperluas kompetensi. Nah, 2 tujuan ini itu sama dengan tujuan dari Permata Sakti tahun lalu. Tetapi tahun ini ciri khas daripada pertukaran mahasiswa Merdeka yaitu akan memberikan pengalaman kebinekaan melalui berbagai kegiatan dengan modul Nusantara seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ses pada pembukaan. Lanjut. Nah, pertukaran mahasiswa Merdeka ini terdiri 2 muatan utama. Jadi artinya payung utamanya ada 2. Yang pertama adalah kegiatan akademik melalui pertukaran mahasiswa antar kampus dengan sistem alih kredit mata kuliah. Jadi artinya mahasiswa akan bertukar kampus, tetapi mata kuliah yang diambil di kampus tujuannya itu akan dialihkan menjadi kredit mata kuliah di perguruan tinggi asalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muatan utama daripada pertukaran mahasiswa Merdeka adalah kegiatan sosial kemasyarakatan melalui modul Nusantara itu tadi. Nah, modul Nusantara nanti ini dibagi menjadi 4 kegiatan. Ada yang disebut dengan kegiatan kebinekaan, ada yang disebut dengan kegiatan inspirasi, dan kegiatan refleksi serta kontribusi sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, kedua muatan ini adalah bersifat wajib. Jadi tidak bisa ada perguruan tinggi misalnya hanya melakukan yang 1 saja atau melakukan yang 2 saja, tetapi menjadi kewajiban karena menjadi nanti bahan audit kinerja daripada kementerian maupun perguruan tinggi bahwa apa output dari kedua kegiatan ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, keikutsertaan perguruan tinggi di program kampus Merdeka, di program pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah memiliki peran dan kedudukan. Nah, jadi setiap perguruan tinggi yang ikut dalam program ini akan berperan menjadi 3 peran, yaitu berperan sebagai PT pengirim, sekaligus berperan sebagai PT penerima, dan sekaligus berperan sebagai PT mitra.
Apa kedudukan PT pengirim? Ya, PT pengirim adalah perguruan tinggi di mana mahasiswa saat ini sedang menempuh pendidikannya, atau kita sebut dengan perguruan tinggi asal. Sedangkan perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi di mana mahasiswa nanti itu akan dikirim mengikuti pembelajaran selama 1 semester. Itu disebut dengan PT tujuan. Sedangkan PT mitra adalah perguruan tinggi di mana mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring atau jarak jauh sesuai yang diprogramkan, baik ke PT asal maupun ke PT lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mahasiswa nanti itu bergerak berpindah tempat ke PT penerima, melalui PT mitra masih bisa dia mengambil mata kuliah di tempat asalnya secara jarak jauh, dan juga boleh mengikuti mata kuliah di PTN lain yang menyajikan nanti berbagai macam mata kuliah, bisa dipilih oleh mahasiswa. Lanjut. Nah, karena tadi dikatakan basicnya adalah pertukaran antar pulau, maka kami mencoba membagi wilayah Republik Indonesia ini menjadi 6 pulau dengan melihat ketersebaran perguruan tinggi baik PTN maupun PTS. Yaitu pulau pertama adalah Sumatera. Jadi mulai dari Aceh sampai Lampung. Kemudian ada Pulau Jawa, saya kira Pulau Jawa semuanya termasuk Banten sampai Jawa Timur. Kemudian ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan yang kelima ini kita gabung Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali menjadi satu wilayah. Jadi artinya perguruan tinggi dari NTT tidak boleh ke NTB, maupun NTB tidak boleh ke NTT maupun Bali dan seterusnya. Tapi boleh ke Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Kemudian yang keenam juga kami gabung, yaitu Papua dan Maluku, karena dua pulau ini bercirikan kepulauan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertukaran mahasiswa ini dapat dilakukan antar PTN dengan PTN, bisa juga antar PTS dengan PTS, dan bisa juga antar PTN dengan PTS. Jadi semua bisa, maksudnya perguruan tinggi swasta bisa memilih ITB, bisa memilih UGM, UGM juga bisa memilih misalnya PTS yang ada di Sumatera, PTS yang ada di Kalimantan, dan sebagainya. Lanjut. Nah, komposisi akreditasi seperti dijelaskan Ibu Ses tadi, ini kita coba memetakan yang PT yang terlibat di dalam ini adalah yang berakreditasi A atau B atau baik sekali atau unggul. Ya, jadi itu diberikan prioritas sehingga hanya ada 1.974 perguruan tinggi akan terlibat nanti di dalam yang diperbolehkan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini, yang terdiri dari beberapa institut, universitas, sekolah tinggi, dan akademik, dan politeknik. Kami mohon maaf itu tidak terikut di dalam program ini karena dia berada di bawah Direktorat Jenderal yang vokasi. Nah, jadi Bapak Ibu, akreditasi ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ses tadi bisa bertukar-tukar. Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan lintas PT berbeda akreditasi. Jadi tidak harus sama akreditasi. Lanjut. Baik, saya kira itu merupakan presentasi pengantar dari saya. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Muslim mengenai ketentuan dan persyaratan. Silakan Pak Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang ketentuan dan persyaratan pertukaran mahasiswa merdeka. Next please. Untuk ketentuan umum perguruan tinggi yang bisa mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini, yang pertama adalah program studi S1, PTN dan PTS non-vokasi di bawah Kemendikbud. Jadi yang vokasi itu tidak bisa mengikuti kegiatan ini, yang memenuhi kriteria dan persyaratan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi sekaligus berperan seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, tiga-tiganya ya sebagai perguruan tinggi pengirim, PT penerima, dan PT mitra. Kemudian yang ketiga, pertukaran mahasiswa dapat dilakukan pada program studi yang sama maupun berbeda. Kemudian yang keempat,
perguruan tinggi menawarkan mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah baik secara luring maupun daring dengan modul pembelajaran. Kemudian yang kelima, ya, menyiapkan dosen pembimbing dan mentor untuk kegiatan modul Nusantara. Kemudian yang keenam, ya, menyiapkan PIC dan tim pelaksana di perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pimpinan PT. Next, please. Untuk ketentuan khusus perguruan tinggi, yang pertama, pengalihan dan pemerolehan angka kredit adalah pengesahan hasil pertukaran yang dilakukan, baik antar prodi yang sama maupun prodi yang berbeda, tetap diakui. Kemudian yang kedua, pertukaran berbasis mata kuliah unggulan di perguruan tinggi tersebut atau disebut juga dengan academic excellence. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran dilaksanakan secara luring dan daring menggunakan aplikasi Spada Dikti. Saat ini Spada Dikti sudah menyesuaikan dengan fitur-fiturnya yang mudah diakses, yang mudah dipelajari. Kemudian yang keempat, modul pembelajaran dikemas secara utuh dan sistematis yang memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana, seperti tujuan pembelajaran, materi, substansi belajar, dan evaluasi. Untuk modul Nusantara, pedoman pelaksanaan kegiatan non-akademik yang dikemas secara sistematik yang berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana. Kemudian SDM pelaksana teknis terdiri dari dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing modul Nusantara, kemudian ada mentor modul Nusantara, dan juga IC perguruan tinggi. Next, please. Untuk ketentuan dan persyaratan perguruan tinggi, yang pertama, perguruan tinggi wajib mengirim dan menerima mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian, mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh menggunakan Learning Management System atau LMS Spada Dikti. Kemudian ketiga, menawarkan mata kuliah unggulan minimal 5 dan maksimal 20 mata kuliah. Ini mungkin akan dapat penyesuaian dengan mengikuti perkembangan proses pendaftaran nantinya. Kemudian yang keempat, jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 mahasiswa. Baru mata kuliah tersebut bisa dijalankan. Dan maksimal 40 mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan dapat membuka kelas paralel. Kemudian jumlah SKS yang diperlukan sebanyak 20 SKS dengan skema 20 SKS seluruhnya boleh ditempuh di perguruan tinggi penerima secara luring atau 10 SKS mata kuliah ditempuh di PT penerima secara luring termasuk modul Nusantara dan 10 SKS-nya mata kuliah ditempuh di perguruan tinggi mitra atau perguruan tinggi pengirim secara daring. Kemudian yang keenam, perguruan tinggi wajib melaksanakan kegiatan modul Nusantara dengan bobot setara 2 SKS. Kemudian perguruan tinggi wajib menyetarakan pengangkuan angka kredit total 20 SKS bagi peserta program pertukaran mahasiswa merdeka yang nantinya akan dituntun dengan peraturan menteri. Next, please. Nah, ini model distribusi kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan ada 3 model. Yang pertama, 20 SKS dapat ditempuh seluruhnya di perguruan tinggi penerima yang dilaksanakan secara luring. Jadi terlihat di sini, jadi ada 2 SKS modul Nusantara, ada kurang lebih 9 SKS mata kuliah yang berhubungan dengan penguatan kompetensi sesuai dengan kurikulum program studinya, dan kurang lebih 9 SKS mata kuliah untuk memperluas kompetensi, yaitu mata kuliah yang relevan dari luar kurikulum program studi.
Sementara untuk SKS di perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima kita buat 0 karena 20 SKS sudah diambil di perguruan tinggi pengirim. Next please. Kemudian model yang kedua, model distribusi kegiatan pembelajaran di mana 20 SKS dapat diambil dengan kombinasi dari berbagai mata kuliah di perguruan tinggi penerima secara luring dan perguruan tinggi pengirim secara daring. Jadi di sini 10 SKS mata kuliah ditempuh di perguruan tinggi penerima secara otomatis disetujui oleh perguruan tinggi pengirim dengan ketentuan ya untuk di perguruan tinggi penerima 2 SKS modul Nusantara, kurang lebih 4 SKS mata kuliah unggulan atau academic excellent di perguruan tinggi penerima, kemudian kurang lebih 4 SKS mata kuliah umum seperti Pancasila, Kewarganegaraan, KWU, KKN, PPL, skripsi dan lain-lain tergantung dengan posisi semester peserta. Kemudian 10 SKS-nya dapat ditempuh di perguruan tinggi pengirim dan atau perguruan tinggi mitra. Jadi 10 SKS mata kuliah wajib yang masih perlu diikuti dari perguruan tinggi pengirim atau perguruan tinggi asal. Next please. Untuk contoh yang ketiga, 10 SKS dapat ditempuh di perguruan tinggi penerima secara luring dan 10 SKS di perguruan tinggi mitra dan atau perguruan tinggi pengirim secara daring. Jadi di sini bisa dilihat ya untuk mahasiswa bisa yang ditempatkan di perguruan tinggi penerima dapat mengambil 10 SKS dalam bentuk 2 SKS modul Nusantara, kurang lebih 4 SKS mata kuliah penguatan kompetensi ya, sesuai dengan kurikulum program studi dan 4 SKS mata kuliah memperluas kompetensi. Jadi mata kuliah yang relevan dan dari luar kurikulum program studi. Sementara yang 10 SKS-nya lagi dapat diambil di perguruan tinggi pengirim dalam bentuk kurang lebih 2 SKS, mungkin ada mata kuliah wajib yang masih harus ditempuh ya di perguruan tinggi asal, dan 4 SKS ya dapat mengambil mata kuliah unggulan ya untuk penguatan kompetensi sesuai dengan kurikulum program studi, dan 4 SKS-nya lagi ya dapat ditempuh untuk memperluas kompetensi ya yaitu mata kuliah unggulan di perguruan tinggi mitra. Next please. Untuk ketentuan dan persyaratan peserta, yang pertama adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada pangkalan PDDikti tahun 2021 pada semester 3 sampai dengan semester 8. Kemudian mahasiswa hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi kalau tahun ini sudah mengikuti, tahun depan tidak bisa lagi mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian yang ketiga, memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif. Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi. Jadi kami mohon kepada perguruan tinggi untuk tidak mengizinkan mahasiswa yang sudah pernah mendapat sanksi akademik dan non-akademik. Kemudian bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada buku POB pada pertukaran mahasiswa merdeka. Next please. Sementara untuk ketentuan dan persyaratan dosen pengampu mata kuliah, yang pertama, mata kuliah yang ditawarkan terdaftar di pangkalan data dikti atau PDDikti 2021. Kemudian menyiapkan materi dalam bentuk modul pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS Spada Dikti. Kemudian menyiapkan CV atau dalam bentuk file PDF ya untuk diunggah saat pendaftaran. Ini sangat penting ya karena ini untuk memancing ataupun untuk menawarkan kepada mahasiswa yang tertarik ya dengan pengajar-pengajar yang
mempunyai reputasi yang tinggi. Kemudian yang keempat, menyiapkan surat rekomendasi atau SK dari pimpinan perguruan tinggi. Kemudian kelima, menyiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai bagian tidak terpisahkan dari modul pembelajaran. Kemudian yang keenam, melaksanakan asesmen tentang kemajuan hasil belajar peserta. Kemudian yang ketujuh, membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke PSI Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke Dikti. Kemudian yang kedelapan, dianjurkan membuat dokumentasi atau foto dalam bentuk video streaming pendek selama pelaksanaan kegiatan perkuliahan sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka. Tapi mungkin tidak setiap perkuliahan dibuat videonya ya. Next please. Ketentuan persyaratan dosen pembimbing modul Nusantara. Yang pertama, menyusun materi modul Nusantara sesuai dengan panduan pembuatan modul Nusantara. Kemudian yang kedua, menyiapkan CV ya, riwayat hidup berisi pengalaman organisasi untuk diunggah saat mendaftar. Kemudian yang ketiga, menyiapkan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi semuanya harus mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, memfasilitasi dan membimbing peserta untuk dapat mengikuti seluruh kegiatan modul Nusantara dengan baik sesuai jadwal. Kemudian yang kelima, melakukan asesmen tentang dinamika dan kemajuan peserta. Kemudian yang keenam, membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan modul Nusantara melalui pengisian form logbook pada aplikasi program pertukaran mahasiswa Merdeka. Kemudian yang keempat, membuat dokumentasi dalam bentuk foto atau video streaming pendek pelaksanaan kegiatan modul Nusantara sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka. Next please. Nah, untuk ketentuan persyaratan mentor modul Nusantara, mentor ini dapat direkrut dari mahasiswa perguruan tinggi penerima dengan kriteria yang pertama, memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa seperti tempat mengisi waktu luang, lokasi berbelanja, tempat kuliner ya, atau komunitas budaya, dan melakukan tur lokasi pada minggu-minggu awal. Jadi mungkin mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang gaul, mahasiswa yang aktif. Kemudian yang kedua, membantu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka dalam adaptasi atmosfer akademik dan sosial budaya atau tata krama setempat. Kemudian yang ketiga, membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan modul Nusantara di perguruan tinggi penerima, atau mungkin juga permasalahan-permasalahan pribadi. Kemudian keempat, memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran dan melaporkan kepada dosen pembimbing jika terjadi pelanggaran berat. Kemudian yang kelima, berperan sebagai tanggap darurat jika terjadi kondisi kedaruratan seperti kecelakaan dan atau kondisi kedaruratan lainnya. Kadang-kadang ya dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa Nusantara secara luring bisa saja mahasiswa tersebut ya tiba-tiba sakit keras ataupun tiba-tiba harus diopname di rumah sakit dan sebagainya. Kemudian yang keenam, mendukung terlaksananya kegiatan modul Nusantara dalam bentuk materi kebenekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Misalnya harus memastikan kehadiran mahasiswa tersebut, kemudian mahasiswa tersebut apakah sudah mematuhi tata tertib dan menyumbangkan ide dalam diskusi dan sebagainya. Jadi mentor ini berfungsi sebagai pendamping dosen pembimbing modul Nusantara. Next please. Untuk ketentuan dan persyaratan PASI perguruan tinggi, yang pertama, jadi untuk kelancaran komunikasi antara Pokja dengan perguruan tinggi wajib menentukan PASI-nya.
Yang persyaratan yang pertama adalah menyediakan layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai kontrak program pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pertukaran mahasiswa merdeka. Yang keempat, melakukan koordinasi teknis dengan peserta, dosen, perguruan tinggi, dan pokja pertukaran mahasiswa merdeka. Next, please. Ya, cukup. Kami serahkan kembali ke Pak Ilham. Mungkin selanjutnya Pak Iwan ya. Pak Iwan, silakan Pak Iwan langsung. Baik, terima kasih Pak Kis, Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Mudah-mudahan masih bisa fokus ya, karena cukup banyak informasi yang akan disampaikan. Tapi ini adalah core keseharian yang biasa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan bisa difahami lebih baik. Slide berikutnya. Nah, jadi yang pertama tentunya kita akan memiliki penawaran-penawaran mata kuliah ada 18, dan sebetulnya itu hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, bahwa itu akan menjadi modul pembelajaran yang di dalamnya ada paket-paket, ada rencana pembelajaran semester, kemudian ada materi kuliah yang disusun dalam waktu satu semester tersebut, misalnya 14 minggu, kemudian di dalamnya juga ada tugas ataupun assessment, dan yang terakhir adalah referensi yang digunakan untuk bisa menyusun modul pembelajaran ini. Ini adalah contoh ya, atau hal yang dianjurkan untuk bisa disiapkan oleh setiap perguruan tinggi yang menawarkan berbagai mata kuliah ataupun materi kuliah, sehingga inilah yang nanti akan menjadi daya tarik untuk bisa dipilih oleh para peserta program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Saya pikir ini bisa dilihat ya, karena ini saya yakin sudah menjadi keseharian kita semuanya untuk menyusun modul pembelajaran yang baik dan jelas, sehingga nantinya akan menarik perhatian para peserta. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini yang penting bahwa output dari modul pembelajaran 18 SKS, karena yang 2 SKS-nya nanti ini yang menjadi penciri sebetulnya yang ditekankan juga pada program tahun ini. Jadi yang diharapkan dari yang 18 SKS tadi adalah adanya hasil penilaian tentunya dari capaian pembelajaran yang dikeluarkan berupa transkrip nilai, di mana formatnya disesuaikan dengan PT penerima. Kemudian bila diperlukan ada juga catatan, rekomendasi dari dosen pengampu mata kuliahnya. Kemudian ada sertifikat keikutsertaan dosen pengampu mata kuliah sebagai bentuk apresiasi kita terhadap keikutsertaan dosen tersebut. Demikian pula sertifikat keikutsertaan mahasiswanya. Dan yang berikutnya adalah dokumen bukti pelaksana perkuliahan, apakah itu berupa daftar hadir, berita acara kegiatan akademiknya, dan lain-lain yang memang biasa dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara program ini. Nah, output kegiatan ini jelas nantinya harus mendapatkan pengakuan atau penyetaraan angka kredit dari PT pengirim sebanyak 18 SKS sebagai bagian dari kurikulum S1, dan ini nantinya dilaporkan ke PD Dikti, sehingga secara akademik tentunya tidak merugikan mahasiswa, tapi memperkaya dan sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Slide. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian kita, karena inilah yang sebetulnya hal yang baru, yang dulu mungkin ya sudah kita miliki bagi sejawat sekalian yang mengikuti kegiatan tahun lalu. Kita ada penguatan di aspek budaya, maka sekarang ini menjadi lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, merupakan modul Nusantara, dan sudah ada rincian-rincian kegiatan yang lebih detail dan lebih jelas, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk kita ikuti dan nantinya diukur kegiatannya. Yang pertama adalah submodul yang fokus pada aspek kebinekaan. Ini diharapkan akan dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan, di mana mahasiswa itu mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan oleh PT penerima. Jadi ini kegiatannya luring ya, berbeda dengan tahun lalu. Sehingga nanti mahasiswa yang diterima mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung langsung ke berbagai lokasi yang bisa
meningkatkan pemahaman tentang kebinekaan, betapa kayanya kekayaan Nusantara ya. Jadi bisa melihat museum, bisa melihat rumah ibadah, bisa melakukan tur wisata dan lain-lain yang silahkan dikemas dan dikembangkan oleh PT penerima sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik ya untuk bisa memperkuat semangat kebinekaan. Nah, untuk memperkuat juga di samping kunjungan diharapkan juga ada semacam talk show dari orang-orang inspiratif yang ada di daerah di mana PT penerima itu berada. Bisa menghadirkan budayawan, bisa menghadirkan atlet yang berprestasi dari daerah, atau bisa kepala daerahnya langsung, para pengusaha, figur-figur sukses, orang-orang yang inspiratif, yang bisa nantinya memotivasi mahasiswa lebih jauh untuk bisa berprestasi lebih baik, dan juga terkait juga dengan konteks kebinekaan yang sudah dilaksanakan atas kegiatan tadi. Nah, dari dua kegiatan ini, kemudian mahasiswa diharapkan melakukan kegiatan refleksi. Ya. Mahasiswa merefleksikan pengalaman-pengalaman tadi, sehingga nantinya mereka akan lebih menghargai keberagaman yang menjadi kekayaan di Nusantara ini. Di mana kegiatannya nanti bisa difasilitasi oleh Bapak Ibu di PT penerima, misalnya dengan memfasilitasi sharing kelompok di antara mereka, menuliskan refleksi, melakukan renungan dan lain-lain. Silahkan berbagai aktivitas yang kreatif ya yang bisa ditawarkan oleh Bapak Ibu sekalian selaku PT penerima. Kemudian yang berikutnya sebagai hasil dari internalisasi pada saat refleksi tadi, mari kita lihat buktinya bahwa mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan kontribusi sosial di daerah PT penerima. Nah, ini misalnya bisa berupa melakukan bakti sosial, bisa melakukan pentas budaya, atau menjadi relawan di rumah sakit ataupun di fasilitas yang lain, atau mengajar di sekolah, kunjungan ke bakti, dan lain-lain. Jadi ini tidak dibatasi. Intinya adalah kita ingin memberikan lagi kesempatan yang lebih kuat lagi setelah mendapatkan banyak pengayaan, melakukan internalisasi, dan akhirnya diekspresikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata berupa kontribusi sosial. Slide. Nah, inilah output dari kegiatan modul Nusantara. Jadi cukup padat ini, sekalipun SKS-nya hanya 2. Harapannya bahwa mahasiswa bisa meningkat wawasan tentang keanekaragaman dan kebinekaan Nusantara, sehingga akan menjadi modal sosial untuk semangat pemersatu dan jiwa toleransi satu terhadap lainnya. Kemudian juga bisa meningkatkan motivasi, inovasi, dan kreativitas sosial melalui kegiatan inspiratif dari pengalaman interaksi dengan tokoh-tokoh di daerah yang berbasis pada kearifan lokal masing-masing. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan merefleksikan gagasan inspiratif ya melalui diskusi, pertemuan, dan forum sosial lainnya, dan ujung-ujungnya diharapkan mereka bisa meningkat partisipasi dan kepedulian melalui kegiatan nyata kontribusi sosial yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, ini saya pikir inilah ya sebetulnya yang sangat diharapkan, sehingga output ini juga harus mendapatkan penilaian dari dosen pembimbing berdasarkan isian kegiatan pada logbook yang disediakan melalui Spada Dikti, dan nanti akan mendapatkan pengakuan secara 2 SKS. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah ada di kegiatan yang kedua. Jadi yang pertama peluncuran program sudah dilaksanakan langsung oleh Mas Menteri beberapa hari yang lalu. Lalu sosialisasi juga dilaksanakan di tingkat nasional. Hari ini adalah giliran Bapak Ibu. Dan sebelumnya juga sudah dilakukan melibatkan PT dan L2 Dikti di berbagai daerah, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham tentang sebaran jumlah PTN-nya dan PTS-nya itu bisa dijangkau semuanya, karena kita mengharapkan partisipasi sebanyak mungkin institusi pendidikan ya untuk bisa mencapai target total sebanyak 20.000 mahasiswa. Nah, nanti sesudah sosialisasi ini tentu akan ditindaklanjuti di setiap PT, di mana sosialisasi itu akan berdampak PT bisa mendaftar, demikian pula dosen pengampu mata kuliahnya bisa mendaftar, menyediakan melalui sistem aplikasi MBKM, dan nanti mahasiswa akan bisa mendaftar sesudah seluruh PT dan dosen itu melakukan pendaftaran, mengisi menu yang nantinya mahasiswa bisa memilih. Kemudian proses pembelajarannya itu adalah sesudah kita masuk ke semester yang baru, dilaksanakan tentunya oleh dosen atau tim dosen. Kemudian khusus untuk modul Nusantara, di samping dosen juga ada mentor yang tadi disampaikan dari mahasiswa
sendiri, dan sepanjang kegiatan ini berjalan akan ada kegiatan monitoring dan evaluasi yang harapannya ini dilaksanakan oleh PT, karena tentunya PT pengirim juga ingin mengetahui bagaimana kondisi mahasiswa yang dikirimnya. Kemudian tentunya Pokja pertukaran mahasiswa mereka juga melakukan kepada perguruan tinggi yang terlibat dalam program ini. Jadi ini adalah step kegiatan dan kita sudah ada di poin 2 dan mudah-mudahan kita bisa mencapai target-target waktu untuk seluruh kegiatan ini dengan baik. Slide. Nah, jadi ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada juga yang sudah mengikuti ya kegiatan kemarin terkait dengan peluncuran oleh Mas Menteri. Slide. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap yang dilaksanakan hari ini. Jadi Pokja sudah menyelesaikan materi sosialisasi, POB sudah ada, termasuk juga PPT yang bisa kita baca bersama hari ini. Dan sosialisasi ini dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa membuka interaksi yang lebih baik ya. Karena kalau semua dalam waktu sekaligus tentu sangat banyak tidak efektif, sekalipun efisien. Dan ini harapannya bisa membantu pelaksanaan berikutnya sosialisasi di PT oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Pokja pun nanti akan memantau kegiatan sosialisasi di PT-PT peserta dan masih dimungkinkan ya tentunya ada komunikasi, koordinasi lebih lanjut apabila ada hal-hal yang masih diperlukan. Nah, di PT kami harapkan bisa sesudahnya menyiapkan materi sosialisasi, karena tentu materi ini akan kita miliki bersama, jadi hari ini kita penyamaan persepsi ya, serta materi lain silahkan disiapkan sesuai kebutuhan lokal. Jadi tadi misalnya pada pengembangan modul Nusantara itu banyak sekali opsi-opsi yang terbuka ya, silahkan. Nah itulah kesempatan mungkin dengan kreasi yang ada di PT masing-masing, diciptakanlah hal-hal yang nantinya kalau dilihat oleh calon mahasiswa akan sangat menarik. Jadi silakan dilakukan sosialisasi itu di tingkat perguruan tinggi, di tim pelaksana inti di universitas, lalu turun ke fakultas, bisa sekaligus juga dengan program studi yang ada. Kemudian sesudah selesai di pengelola, mungkin masuk kepada dosen-dosennya yang siap untuk mengampu mata kuliah dan ini tadi diharapkan kan semuanya masuk dalam sistem ya, dalam sistem aplikasi Spada ini. Jadi bagi yang sudah ready sebenarnya tidak ada masalah, tapi harapan kita tentu akan lebih banyak lagi yang memasukkan sehingga kekayaan Spada kita ini menjadi kekayaan yang sangat baik ya dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan yang terakhir tentunya sebagai aktor dari program ini adalah para mahasiswa. Jadi ini adalah tingkat-tingkat kegiatan sosialisasi di setiap perguruan tinggi. Jadi kami juga melakukan ini bertahap, silakan di perguruan tinggi juga ini dilakukan secara bertahap sehingga informasinya sampai seluas-luasnya sampai kepada para mahasiswa. Karena mahasiswa mempunyai peran sebagai mentor dan juga mempunyai peran sebagai peserta itu sendiri. Dan silakan ya PT bisa berkoordinasi dengan Pokja untuk hal-hal yang memang memerlukan. Nah, setelah sosialisasi berjalan, tentunya kita masuk kepada action yang berikutnya. Kami sangat berharap partisipasi dari perguruan tinggi untuk mengikuti program ini. Dan saya yakin karena ini menjadi bagian dari indikator kinerja utama di perguruan tinggi, tentu kita semuanya semangat untuk mengikuti program ini. Dan terima kasih hari ini Pak Ketua LLDikti juga hadir dan cukup banyak perguruan tinggi yang hadir di sini. Ini sudah menjadi tanda positif ya bahwa insya Allah Bapak Ibu sekalian di PT masing-masing akan mensosialisasikan dan akhirnya akan mendaftar mengikuti program ini. Nah silakan nanti akses akunnya akan melalui web MBKM dengan mengisi form dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Ini adalah beberapa data teknis yang diperlukan ya menyangkut identitas atau profil singkat perguruan tinggi, lalu akses akun koordinator MBKM di perguruan tinggi atau disebut juga sebagai atau PIC-nya ya. Kemudian mengunggah daftar dosen dan daftar mata kuliah yang ditawarkan. Nah tentu ini kami sangat mengharapkan komitmen pimpinan ya untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Nah dosen harapannya bisa mengakses akun melalui web tadi, mengisi form dan mengunggah dokumen, dan ini koordinasi pendaftarannya dengan program studi dan PIC dari PT pengirim. Lalu di sini akses akun pendaftaran dosennya juga akan diberikan dan tolong dipastikan bahwa mata kuliahnya juga sudah terdaftar di PD Dikti ya karena nanti mata kuliahnya akan diakui ya
Sehingga ini juga harus disiapkan dan saya yakin sudah ada ya. Dan yang berikutnya adalah masuk ke dalam sistem di Spada Dikti. Kemudian mahasiswa nantinya akan mempunyai akses juga untuk pertukaran mahasiswa mereka ini melalui web MBKM, dan tentunya mahasiswa harus ada koordinasi pendaftaran dengan program studi dan PIC dari PT Pengirim. Lalu nantinya mahasiswa juga akan ada akses akun pendaftaran. Mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang ditawarkan PT Mitra dan atau PT Pengirim, dan nanti ada dokumen yang diminta silahkan diunggah oleh mahasiswa yang bersangkutan. Dan nanti ada sesudah proses selesai akan dapat informasi penetapan PT penerimanya di mana, dan berikutnya ya mahasiswa bisa berangkat ke lokasi PT penerima untuk mengikuti pembelajaran secara luring dan sebagainya secara daring. Nah, ini harapan dari masing-masing, jadi dosen memantau proses dan juga mahasiswa bisa mengikuti semua kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Slide. Nah, ini masuk ke pelaksanaan. Jadi kita akan mulai di semester ganjil tahun akademik 2021-2022 yang dimulai memang berbeda-beda ya. Ada yang memulainya lebih dini pada bulan Agustus, ada yang memulainya lebih lambat. Jadi mahasiswa ini akan ditempatkan di PT penerima berdasarkan sistem aplikasi. Ini yang penting ya, karena spirit dari pertukaran ini adalah kita saling kenal mengenal. Jadi semakin mengenal daerah yang baru itu semakin baik. Jadi tadi pun di paparan Pak Ilham disampaikan penyebaran berdasarkan pulau, karena sangat mungkin mahasiswa kita belum punya kesempatan untuk pergi ya di keluar pulau. Nah sekarang kesempatannya mereka ada pengalaman langsung. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muslim pilihannya apakah 20 SKS itu penuh di PT penerima atau 10 di PT penerima dan sisanya di PT pengirim ataupun di PT Mitra. Dan di samping mengikuti modul pembelajaran yang 18 SKS yang juga sangat-sangat diharapkan dan sangat penting dalam program tahun ini adalah terutama di aspek modul Nusantaranya. Terutama di kontribusi sosial ya sebagai bukti nyata dari apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Nah, sementara untuk dosen tim pengampu mata kuliah dan juga dosen pembimbing modul Nusantara, ini pada pelaksanaan tentunya sesudah unggah modul dan memastikan mata kuliah itu terdaftar, sudah mengunggah semua rencana pembelajarannya dan silabus, unggah semua dokumen lah yang diminta gitu ya. Tentu akan melaksanakan dan terlibat dengan mahasiswa secara aktif. Bisa saja bentuknya juga dengan penugasan, memberikan proyek, karena project based learning juga sangat baik, menjadi salah satu opsi metode dalam kelompok. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh lupa tentunya adalah melakukan assessment dan evaluasi akhir pembelajaran sehingga nanti nilai itu bisa diunggah di PD Dikti. Slide. Nah, yang terakhir sesuai dengan tahapan tadi, tentu Monef. Jadi Monef ini dilakukan berjenjang dari kami sebagai Subpokja, lalu di perguruan tinggi pelaksana. Di Subpokja tentunya kami menelaah laporan perkembangan kegiatan dari PT. Dan tentu kami pun akan melakukan kunjungan Monef pada perguruan tinggi tertentu, tentu tidak semua. Dan juga akan ada kuesioner yang disebar kepada seluruh peserta, dosen, mentor, pengelola gitu ya, untuk mendapatkan data yang lebih baik, lebih lengkap. Lalu kita tentunya akan mengolah dan membahas data hasil Monef ini sebagai bahan laporan kegiatan dan pengembangan program ini selanjutnya. Nah, sementara di perguruan tinggi pelaksana, silakan kami harapkan tentunya perguruan tinggi menyampaikan laporan perkembangan program kepada Pokja sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Dan juga bisa saja PT pelaksana itu melakukan kunjungan monitoring kepada PT penerima ya. Jadi ini dimungkinkan evaluasi teknis dengan PT penerima, pertemuan dan diskusi mahasiswa peserta, lalu monitoring langsung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan modul Nusantara di PT penerima. Kemudian juga tadi diingatkan bahwa diharapkan juga ada dokumentasi kegiatan dan juga bahan testimoni. Sehingga perguruan tinggi juga menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan ke perguruan tinggi penerima, mitra, dan dikti. Jadi ini hubungannya adalah di antara PT sendiri, diharapkan ada komunikasi di samping dengan tim di diktinya. Slide.
Nah, ini untuk modul Nusantara juga sama ya, kalau kita lihat di sini, cuma memang di sini yang harus diperhatikan adalah apabila ada hal-hal yang di luar ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan modul Nusantara nih, yang dianggap dapat mengganggu pencapaian tujuan kegiatan, maka dosen pembimbing bersama dengan PIC Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan segera, konsultatif report kepada Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi berbeda dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan pada modul Nusantara ini, kami sangat menitikkan apabila ada hal-hal yang perlu segera dilaporkan, maka tanpa menunggu kami sangat ingin mendapatkan laporan itu segera untuk bisa diantisipasi dengan segera pula. Slide. Nah, ini khusus untuk pengelola PT-nya, terutama untuk PT penerima ya, tentunya melaksanakan kegiatan pembekalan dan nantinya juga penyambutan mahasiswa. Jadi kegiatan pembekalan ini diharapkan bisa melingkupi aspek terkait dengan filosofinya ya. Jadi maksud dan tujuan pertukaran mahasiswa ini apa? Sehingga harapannya mahasiswa bisa berupaya dengan sebaik-baiknya, termotivasi dan berupaya untuk mencapai tujuan. Kemudian tentunya harus jelas hak dan kewajiban sebagai peserta itu seperti apa, lalu untuk dosen juga apa dan hak dan kewajibannya sebagai dosen pengampu, sebagai dosen pembimbing, dan sebagai mentor bagi mahasiswa. Kemudian informasi lengkap tentang PT yang akan dituju oleh peserta dan rencana skema dan alih kredit mata kuliah, serta nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab. Karena apabila ada hal-hal yang diperlukan, tentunya kita harus segera berkoordinasi secara langsung, person to person. Nah, untuk kegiatan penyambutan bagi PT penerima dan juga bagi para mahasiswa, mahasiswa diwajibkan mengikuti acara penyambutan dan penerimaan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima. Jadi kami mengharapkan kegiatan ini adalah kegiatan resmi dari Ditjen Dikti yang kami titipkan ke para PT sebagai penerima, maka diharapkan juga ada semacam upacara penerimaan resmi. Ini harapannya kita lakukan secara luring ya. Tentunya kita melihat kondisi dari waktu ke waktu terkait pandemi ini. Harapannya kita bisa lakukan secara luring sehingga impresi kegiatannya akan lebih dirasakan oleh para mahasiswa. Atau bila terpaksa tentunya secara jarak jauh. Tapi tentunya kita juga berharap ini kegiatannya bisa diikuti oleh PT pengirim ya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sebetulnya kegiatan ini dilakukan oleh PT penerima. Jadi ini juga diharapkan ada inisiatif-inisiatif, ada kreasi-kreasi yang disiapkan oleh masing-masing, karena bisa jadi di kegiatan penerimaan ini atau penyambutan ini akan memberikan kesan awal, ya bisa saja sudah diperlihatkan menjadi bagian dari kegiatan modul Nusantara ya, sudah diperkaya dengan pengenalan budaya lokal, itu juga menjadi cukup menarik. Nah, karena ini adalah kegiatan formal, punten balik lagi. Karena ini adalah kegiatan formal, maka juga harapannya dihadiri ya oleh para dekan, oleh ketua program studi, sehingga mahasiswa yang baru masuk, yang baru bergabung dari berbagai perguruan tinggi akan merasa diterima dengan baik. Ini menjadi kunci ya. Kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Jadi ketika pimpinan perguruan tinggi, pimpinan fakultas, prodi semuanya hadir menyambut dengan antusias, mahasiswanya pasti akan memberikan kesan yang baik ya, karena merasa diterima dengan baik. Nah, nanti mahasiswa melakukan registrasi tentunya ya harus masuk dalam sistem administrasi akademik masing-masing. Jadi harus diharapkan memiliki KTM dan juga mendapatkan hak ya tadi, karena terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa di perguruan tinggi penerima gitu. Dan silahkan dijelaskan peraturan akademik dan tata kehidupan kampus sebagai bagian dari pengenalan ya, sehingga jangan ada cultural shock ataupun hal-hal yang tentunya tidak diharapkan karena ketidaktahuan terkait dengan bagaimana norma, bagaimana peraturan dan tata kehidupan kampus. Dan nantinya tentu pimpinan perguruan tinggi menyerah terimakan kepada pimpinan fakultas dan nanti pimpinan fakultas bisa melanjutkannya ke para ketua prodi. Right? Nah, kita masuk ke pembiayaan. Jadi kita beruntung bahwa tahun ini kita mendapatkan support dari LPDP, Kementerian Keuangan RI, karena melihat kegiatan ini sangat strategis. Tadi disampaikan juga oleh Bu Ses ya, bahwa di samping magang juga ini menjadi
pilihan yang sangat diminati oleh mahasiswa dan memberikan dampak yang baik untuk mahasiswa. Di samping dana dari Kemendikbud sendiri, Sekyu Ditjen Dikti, dan tentunya juga ada kontribusi yang kami harapkan dari perguruan tinggi peserta, baik penerima ataupun pengirim, dan dimungkinkan adanya bantuan dari pihak ketiga. Karena tadi kita lihat pada modul Nusantara banyak keterlibatan pihak-pihak lain, dan ini menjadi bagian dari kontribusi pihak-pihak lain untuk mendukung berjalannya program ini dengan baik. Slide. Nah, ini skema pembiayaan yang disediakan untuk peserta dari LPDP. Yang pertama tentunya adalah bantuan biaya transportasi tiket pesawat kelas ekonomi apabila membutuhkan jasa transportasi udara atau kereta atau apapun ya untuk jalur darat misalnya, maksimum kelas eksekutif, dan ini at cost. Kemudian tentunya sesuai dengan kondisi sekarang di era pandemi COVID ini, persyaratan perjalanan juga kita penuhi, termasuk juga bantuan biaya rapid antigen ya sebanyak 2 kali untuk pulang dan pergi. Ini kita alokasikan 250.000 ya untuk 1 kali pemeriksaan. Kemudian untuk bantuan uang kuliah tunggal, nah ini penerima beasiswa dari negara seperti KIP dan lain-lain tidak akan menerima bantuan UKT karena ini nantinya akan double funding karena sama-sama fungsinya untuk bantuan UKT. Ini at cost dan maksimal 2,4 juta. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan bantuan biaya hidup selama 4 bulan sebanyak 700.000 per bulan dan juga akan mendapatkan bantuan biaya akomodasi 500.000 per bulan. Dan bantuan biaya pulsa diberikan jika belum menerima bantuan dari PT atau Kemendikbud sebesar 800.000 per semester. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk peserta. Slide. Nah, untuk perguruan tinggi yang mengelola kegiatan ini akan mendapatkan biaya pelaksanaan kegiatan modul Nusantara. Tadi sudah di breakdown kegiatannya untuk Kebinekaan 14, untuk yang lain-lain ada sehingga totalnya adalah 28 kegiatan. Dan ini diberikan at cost. Lalu bantuan biaya untuk dosen pengampu mata kuliah daring dalam pengembangan modul pembelajaran di luar modul Nusantara itu adalah sebesar 2 juta per mata kuliah. Dan ini berlaku untuk tim dosen ya untuk 1 semester. Nah, khusus untuk biaya dosen pembimbing modul Nusantara dalam pembuatan dan pelaksanaan. Jadi ini bedanya. Jadi tidak hanya dalam pembuatan tapi juga dalam pelaksanaannya selama 4 bulan efektif ini akan diberikan 2.400.000 per bulan. Sementara untuk mentor diberikan bantuan biaya selama 4 bulan sebesar 700.000 per bulan. Sementara untuk biaya pengelola perguruan tinggi adalah 10% dari total biaya yang tertulis di kontrak. Jadi akan sangat tergantung pada berapa mata kuliah dan berapa mahasiswa yang mengikuti, sehingga itu nanti akan memberikan total biaya, dan dari total biaya itu 10% silakan dikelola oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan yang tadi sudah disampaikan. Nah, biaya transport lokal dan biaya dukungan kegiatan lainnya ditanggung oleh PT peserta atau dari biaya pengelolaan PT atau dari pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku. Jadi ini catatan tambahan ya di samping apa yang sudah ada di sini. Slide. Nah, sehingga Bapak Ibu, ini adalah gambaran lain dari di mana kita sekarang dan harapannya agar program ini berjalan dengan baik. Kita semuanya ada di semester genap. Jadi bagi perguruan tinggi ini diharapkan bisa menyiapkan mata kuliah, tadi melakukan sosialisasi kepada semua pihak sehingga mahasiswa termotivasi dan mahasiswa tentunya diharapkan mendaftar sebanyak mungkin. Dan tentunya pada semester genap ini juga setelah mahasiswa mendaftar akan ada pengumuman penerimaan. Nah, nanti di semester ganjil tentu kegiatan ini akan dilaksanakan sebagai PT penerima, silakan melaksanakan pembelajaran ini secara luring. Nah, bagi PT yang menerima juga bisa jadi menjadi PT pengirim atau bisa juga menjadi PT mitra sehingga akan melaksanakan pembelajarannya secara daring. Jadi ini dua-duanya bisa dilaksanakan, di mana kalau tadi kombinasinya luring 10 SKS, sisanya bisa daring itu bisa di PT penerima seluruhnya atau bisa di PT pengirim dan PT mitra. Nah, ini yang juga menarik bahwa kita tidak ingin program ini berhenti di
pelaksanaannya saja. Kita ingin ada dampak, ada tindak lanjut yang bisa dilakukan. Sehingga kegiatannya itu sebetulnya masih berlanjut pada semester genap 2021-2022. Bahwa kita ingin melakukan tindak lanjut dari kegiatan ini, terutama di aspek tentunya penguatan capaian pada modul Nusantara itu sendiri ya. Di samping muatan atau substansi akademik yang lain. Slide. Nah, ini yang lebih detail Bapak Ibu dari apa yang tadi sudah pada slide sebelumnya. Jadi kita hari Senin depan itu sudah bisa dimulai pendaftaran PT dan dosen di website MBKM. Nah, ini mungkin Suaranya kok hilang? sehingga mahasiswa bisa mendaftar pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Juli ya, sehingga nantinya pengumuman bisa disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus. Jadi sebelum permulaan tahun akademik yang baru. Dan nanti pelaksanaan dan monitoring akan dilakukan sepanjang semester ganjil yang akan datang. Sementara evaluasinya dan rencana tindak lanjut dilakukan pada awal tahun depan. Slide. Slide berikutnya. Habis. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya kembalikan kepada Pak Kis selaku moderator. Baik, terima kasih. Pak Ilham, bagaimana Pak Ilham yang mau mandu atau saya yang mau mandu? Ya, silakan Pak Kes, Saya melayani pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa di chat, dan kalau ada yang mau bertanya langsung silakan melalui Pak. Sudah ada yang raise hand ya. Ya, betul. Sebentar, kami lihat dulu tadi sudah di chat itu sudah pada dijawab Pak Ilham tadi. Intinya bahwa banyak yang menyalahkan, walaupun belum semuanya baca mungkin ya, Pak Ilham sudah menjawab, tapi umumnya adalah bagaimana cara mendaftar. Tadi bagian akhir Pak Iwan sudah menjelaskan, kapan menjelaskan semuanya secara online dan waktunya sangat terbatas ya, mulai hari ini sampai dengan tanggal 19. Oleh karena itu, Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini segera sosialisasi dengan perguruan tingginya masing-masing, bagaimana mengatur mahasiswanya, dosennya supaya nanti tidak ketinggalan. Karena semuanya sistem online. Kalau tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan atau mungkin begini, kami beri kesempatan dulu yang resen dulu. Ya, tapi sebelumnya saya lihat yang resen Pak Bu Penny, nanti kalau nanti saya jawab ya. Selamat datang dulu Pak Ketua LLDikti. Tadi saya lihat Prof. Zainuri LLDikti 6. Apakah Pak Prof. Zainuri ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari LLDikti? Dari kemarin kami belum mendengar dari LLDikti. Hadir Prof. Zainuri, tadi saya lihat namanya ada. Atau nanti dulu ya. Good, nanti kita tunggu dari LLDikti 5, saya juga belum lihat ini. Apakah hadir LLDikti 5 ke Pak Ketua Kepala LLDikti 5? Oke, nanti ditunggu. Tapi yang resen pertama kali itu Bu Penny Puji Astuti. Dari mana Ibu? Dipersilahkan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Suara cukup jelas, nggih. Halo, iya. Bu, halo, dari Universitas Setiabudi Pak. LLDikti 6. Cukup jelas ya Pak suaranya Pak. Baiklah, terima kasih Pak waktunya. Nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan penegas saja Pak yang ingin saya sampaikan. Pertama, modul Nusantara yang akan di-create itu cukup satu saja boleh ya Pak? Untuk nanti dari beberapa program studi akademik bila ada yang mengambil. Jadi cukup satu saja untuk seluruh prodi akademik. Boleh ya Pak? Ya.
Oke, kemudian yang Ya, kedua. nanti dijawab. Teruskan dulu Oh pertanyaannya. ya, baik Pak. Kemudian yang kedua, bila terpaksa PT itu hanya sebagai PT penerima saja, pengirim saja, bagaimana ya Pak? Gitu. Ataukah harus tiga-tiganya? Begitu maksudnya. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan Pak, kami memiliki 6 prodi akademik yang wajib mengikuti MBKM. Apakah itu keenam prodi itu masing-masing mata kuliahnya yang ditawarkan berbeda, yang minimal 5 mata kuliah tadi? Terkait dengan itu, 5 mata kuliah itu setara dengan 20 SKS, begitu. Kemudian kami menginginkan nomor kontak para koordinator Pokja. Kemudian bila ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk luring, apakah 20 SKS di PT penerima itu bisa dilakukan daring, demikian juga dengan pelaksanaan modul Nusantara, juga bisa dilakukan secara luring, memperlihatkan tempat-tempat wisata, kegiatan-kegiatan yang ada di Solo seperti membatik dan sebagainya itu bisa enggak disampaikan secara daring. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penny atas pertanyaannya, nanti kita jawab ya. Ada resen yang kedua tadi Pak dari Universitas An-Nur. Pertanyaan tadi resen juga. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bapak atas waktu. Namanya siapa Pak? Pak Wafa Pak. Pak Wafa ini dari Universitas An-Nur. Wafa, ya, silakan Pak Wafa. Ya, ingin menanyakan Pak terkait di slide 12 tadi disebutkan bahwa Suaranya hilang, Pak. Peserta minimal itu kan 10. Halo? Ya, dan bagaimana? Ulangi, Pak, karena suaranya hilang tadi. Oh iya. Jumlah peserta minimal ya, gimana? Di slide 12 tadi disebutkan bahwa minimal untuk kelas itu kan 10 mahasiswa, Pak. Bagaimana jika mata kuliah yang kami tawarkan itu hanya diikuti oleh 8 atau 7 mahasiswa? Apakah itu tetap dilaksanakan atau bagaimana, Pak? Itu satu. Kemudian yang kedua, bisakah mahasiswa itu mendaftar secara mandiri jika misalnya kampus itu tidak ikut atau tidak berpartisipasi, tapi mahasiswa punya keinginan untuk daftar melalui aplikasi MBKM yang sudah disebutkan tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana jika mungkin kan ada prodi-prodi baru itu yang belum terakreditasi, maksudnya baru berjalan 2 tahun, apakah bisa menawarkan mata kuliah juga gitu. Itu aja Bapak, terima kasih. Baik, mungkin satu lagi, masih ada yang mau bertanya? Satu lagi ini sebenarnya yang tadi pertanyaan dari Pak Yusmanda, ini hampir sama dengan Bu ini tadi ya, apakah modul Nusantara satu modul untuk satu PT, berapa orang yang dibutuhkan untuk dosen pembimbing modul Nusantara? Kami persilakan Pak Ilham, dipersilakan untuk menjawab ini dulu. Ya, terima kasih Pak Kes, tapi mungkin banyak tadi saya luput. Pertanyaan tadi sudah saya jawab ya di chat. Nanti Bapak Ibu tim yang lain. Nanti kita teruskan. Jadi Ibu, perguruan tinggi itu harus bertindak sekaligus Bu. Tadi saya kira wajib bertindak sebagai pengirim, penerima, dan mitra. Oh, oke. Kali Ibu mendaftar di program pertukaran ini maka tiga-tiganya. Kemudian yang kedua tadi, apa itu mengenai apa tadi itu modul Nusantara. Modul Nusantara itu satu dosen pembimbing itu nanti hanya boleh membimbing 20 mahasiswa, ya 20 mahasiswa saja. Pembimbing Nusantara ini akan menggiring mahasiswa itu mengikuti kegiatan 4 kegiatan itu dengan 28 kegiatan total ya setara dengan 2 SKS. Jadi pembimbing itu hanya membimbing 20 orang dan dilaksanakan pada hari weekend, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Jadi mungkin 14 kegiatan nanti dilaksanakan hari Sabtu dan 14 kegiatan. Jadi dosen pembimbingnya 1 untuk 20 mahasiswa. Kalau Bapak Ibu nanti menerima 40 mahasiswa, berarti Ibu butuh 20 dosen pembimbing. Dua. Kalau Bapak menerima 100 mahasiswa, maka Bapak Ibu butuh 5 dosen pembimbing.
dan 5 mentor ya, satu gitu. Kemudian tadi yang saya tangkap yang terakhir 10 mahasiswa itu minimal ya. Nah, jadi kalau ada mata kuliah nanti yang didaftar oleh kurang dari 10 mahasiswa, kurang ya dari 10 mahasiswa, maka mata kuliah itu tidak jadi dilaksanakan dan akan mahasiswa yang tidak jadi itu akan keluar di sistem nanti bahwa mata kuliah yang Anda pilih tidak tersaji, silahkan pilih mata kuliah lain. Begitu juga kalau mahasiswa itu nanti memilih satu mata kuliah, dia klik, terus keluar pernyataan, maaf, mata kuliah ini sudah penuh, berarti sudah terisi 40, silahkan mengisi, mencari mata kuliah yang lain lagi. Cara mencari mata kuliah nanti seperti kalau di Google saja, pakai mesin pencari ya, ketik judul mata kuliah, atau mau mengetik nama dosennya, atau mengetik kata-kata kuncinya, itu akan disajikan nanti. Jadi misalnya dia mau mencari mikroekonomi, dia ketik mikroekonomi, maka muncul nanti semua mata kuliah mikroekonomi yang ditawarkan oleh berbagai macam perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Nah, setelah dia pilih, ternyata sudah penuh, ya harus ke mikroekonomi yang lain. Penuh lagi, pilih ke mikroekonomi yang lain lagi di PT-PT yang lain. Kemudian apalagi tadi ya mengenai saya kira itu yang saya ingat pakai karena satu dijawab ya. Lanjut Pak Iwan. Ya, jadi kalau dari saya mungkin merespon pertanyaan apakah bisa mahasiswa mendaftar langsung. Jadi tentunya ini adalah program institusi ya, bukan program individu mahasiswanya. Jadi kami berharap dari sosialisasi ini betul-betul bisa ditindaklanjuti oleh PT yang eligible, karena tadi ada syarat yang sudah dipresentasikan oleh Pak Muslim. Syarat-syarat PT, syarat-syarat prodi, nah itu harus dipenuhi. Nah bagi yang sudah memenuhi persyaratan itu tentunya tujuan dari sosialisasi ini adalah adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh PT-nya secara sistematis dan berjenjang dilakukan sosialisasi sehingga banyak dosen yang berminat, didukung oleh dekan dan prodinya, dan kemudian ujung-ujungnya para mahasiswa juga memilih. Gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi interest mahasiswa saja, tapi tidak menjadi interest dosennya ataupun pimpinan perguruan tinggi. Itu barangkali kalau tambahan yang saya ingat ya dari pertanyaan yang disampaikan. Oke, ya. Jadi nanti mahasiswa yaitu akan mendaftar sendiri, tetapi setelah mendapatkan akun, tetapi mereka harus mendapat rekomendasi dari program studi dan program tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, prodi yang belum terakreditasi belum boleh ikut. Mungkin kepada perguruan tinggi untuk mencari atau menentukan program studi yang ikut adalah program studi yang terakreditasi. Demikian. Terima kasih. Pak Kis. Ya, mohon maaf ya Pak Kes dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya live dulu karena saya harus sholat Jumat ini, waktu kita berbeda. Silakan. Oh iya, silakan dilanjut Pak ya, silakan. Baik, saya tambahkan sedikit tadi ya Bu, Pak, yang modul tadi itu kan Pak Ilham mengatakan 20 mahasiswa. Kalau ada mahasiswa dari luar berbondong-bondong ke tempat Ibu, Bapak perguruan tingginya banyak yang memilih, lebih dari 20 bisa nanti modul toleransi ini adalah pembimbing modul toleransi bisa lebih dari 2. Jadi tergantung dari jumlah mahasiswa yang datang berbondong-bondong ke ini. Ya, kalau ada 40 berarti nanti bisa 2. Ya. Yang kemudian yang prodi tadi gini loh, Bu. Kalau Bapak Ibu menawarkan seandainya tadi terjadi kurang dari 10 itu tinggal promosinya Bapak Ibu. Mata kuliah yang ditawarkan mestinya itu nanti harus jelas deskripsinya, harus modulnya juga menarik gitu supaya nanti mahasiswa dari luar itu akan memilih ya, karena ini tidak melihat akreditasinya Bapak Ibu, perguruan tingginya akreditasi A atau akreditasi B. Bapak Ibu nanti juga bisa memilih perguruan tinggi yang besar, tapi ingat ini kebetulan sama-sama Jawa ya, jadi tidak boleh milih UGM, nggak boleh milih, tapi daringnya boleh. Tapi nanti penempatannya Bapak Ibu tidak di Jawa, karena harus lintas pulau. Tetapi untuk mata kuliah daring, Bapak Ibu putra-putrinya nanti mahasiswanya akan memilih di UGM boleh, memilih di perguruan tinggi yang akreditasi A misalnya itu juga boleh ya, misalnya di Nusantara atau memilih yang dari Makassar itu dipersilahkan. Jadi bagaimana upaya untuk menawarkan diri jualan? Kalau penelitian ini yang kedua. Mohon maaf Bu, ya untuk jualannya itu supaya nanti bagaimana mengupayakan lebih dari 10.
Karena waktu kemarin yang tahun lalu kami Monef itu hanya 1, hanya 2 tetap dilaksanakan. Karena memang waktu tahun lalu itu waktunya sangat terbatas, jadi tidak bisa melakukan promosi dan sebagainya. Tapi kalau yang sekarang ini waktunya sangat cukup waktu sehingga Bapak Ibu nanti menawarkan tolong yang kalau satu prodi bisa 2, bisa 3 mata kuliah yang ditawarkan juga tidak apa-apa. Yang penting nanti kalau memang tidak menarik ada laku. Kalau tidak laku nanti tidak akan diambil oleh dan tidak akan didanai. Itu masalah seperti ya. Jadi upayakan penawaran mahasiswanya itu, penawaran mata kuliahnya itu nanti menarik sehingga nanti dipilih ya. Siapa tahu nanti dari Bapak Ibu yang dari PTS itu juga dipilih dari negeri karena pengen Bapak Ibu punya dosen yang barusan pulang dari luar negeri dan punya mata kuliah menarik ya. Karena ini semuanya harus diakui. Kira-kira begitu ya. Itu ada TV nanti Pak Agis. Betul ya. Tadi Ibu menanyakan yang nanti kontak person nanti kalau sudah terhimpun nanti pasti ada Bu nanti ininya ya. Kemudian yang jika ada prodi baru tidak masalah ya. Nanti asal pokoknya mata kuliah itu harus menarik. Baik, yang modul tadi sudah jawab ya Pak Yusma Linda juga saya kira sudah terjawab tadi. Boleh dari 1 PT tidak harus 1. Kalau memang nanti mahasiswanya hanya 10 ya hanya 1 nanti yang begini ya. Ya untuk di ini. Dan silakan yang mau menyeleksi adalah perguruan tingginya masing-masing dengan persyaratan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim tadi. Baik, masih ada yang raise hand, dipersilahkan. Tadi Pak Prof. Zainuri sudah belum muncul belum? Kami mengucapkan selamat. Boleh bertanya Pak. Oke, silakan dari Pak Alam ya. Pak Alam dari mana Pak Alam? Iya Pak Alam Pak di Universitas Muhammadiyah Palopo Pak, Sulawesi Pak. Halo ya, silakan. Silakan Pak. Pertanyaan Pak, masalah yang modul Nusantara ini Pak. Itu program kegiatannya per 4 kegiatan Pak ya, hanya ada 4 kegiatan saja Pak ya. Jangan bilang hanya itu dilakukan Pak. Jadi bukan 4 kegiatan itu, bukan 4 kegiatan, 4 kelompok lah, 4 submodul, 4 submodul ya. Padat ya. Ada 28 kali pertemuan. Kegiatannya 28 kali. Apa yang ditanyakan Pak Alam? Masalah Pak, masalah kegiatannya Pak, untuk kalau misalkan 28 kali kegiatan. Jadi nanti apakah ada modulnya Pak, nanti ada modulnya sehingga nanti Bapak bisa pelajari kepada siapa yang orang punya pengalaman. Jadi nanti kalau di perguruan tinggi Bapak itu yang ditunjuk yang nanti itu akan melamar ya, PIC-nya atau Bapak Rektornya nanti akan menyeleksi siapa yang nanti berhak supaya nanti bisa menunjukkan. Karena ini ada melayani dari mahasiswa dari luar, tentu saja nanti orang yang terpilih, punya pengalaman, itu nanti. Ada panduannya Pak, sehingga nanti harus disusun dulu. Begitu ya Pak? Oke, baik Pak, makasih Pak informasinya. Ya, ada pertanyaan lain cukup? Ada yang lain lagi? Silahkan raise hand. Pak Iwan, kalau ada yang di chat ya? Di chat ya? Ya. Tapi saya tak melayani yang di ini dulu. Ya. Silahkan yang mau bertanya lagi. Kayaknya cukup jelas ya. Saya mau bertanya Pak. Silahkan Pak Amron. Saya Amron dari Udinus Semarang. Yang saya tadi belum paham adalah bahwa apakah mahasiswa untuk meningkatkan peluang diterima ya begitu bisa memilih lebih dari 1 begitu. Jadi daftar berulang begitu tidak di 1 tempat begitu. Terus yang kedua, mohon mungkin kalau saya nggak ini, itu apakah perguruan tinggi kita, apakah harus membuat MOU dengan yang mahasiswa kita nanti belajar di sana begitu, yang dipilihnya gitu. Terima kasih. Baik, tertampung dulu Pak Amron ya. Ada lagi yang bertanya lagi? Kayaknya tadi di pandu PPT-nya udah dikirim ya, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mempelajari dari sana. Kalau ada masih kurang jelas, PUB-nya nanti juga akan dibagi juga. Itu baru PPT, tapi PUB yang lebih lengkap nanti juga akan dibagikan untuk nanti lebih detail. Belum ada?
Silakan Pak. Maaf, tanya dari Unima Bapak. Oh, dari Unimo dulu, silakan. Unimus Muhammadiyah Magelang. Unimus, silakan. Unima Pak dari Magelang. Pak memastikan tadi konfirmasi bahwa 10 SKS kan yang pertama kita wajib di antar pulau nggih. Itu yang pertama untuk luring. Kemudian yang daring sisanya yang 10 SKS kita boleh mengambil yang satu pulau dengan kita ya Pak ya. Boleh. Oh, nggih. Terus yang kedua terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan. Tentunya kita ingin mata kuliah kita ini laku ya Pak. Nah, boleh nggak secara internal kita, karena kita harus memilih dan memilah mata kuliah unggulan, kita punya kewenangan secara internal ya Pak untuk merubah mata kuliah yang ada di ganjil genap itu, maksudnya itu internal kita bisa ya Pak ya? Oh, itu kalau internal silakan Bu. Nanti pokoknya kita diambil dari luar diakuin gitu ya. Ya, oke. Terus yang terakhir, yang ketiga, ketika nanti ada 40 mahasiswa yang memilih, nah kemudian itu juga dibuka untuk mahasiswa yang di PT itu sendiri. Nah, itu apakah dicampur atau kita dipisah untuk 2 kelas, Pak? Mengingat 40 untuk 1 kelas itu apakah wajib diakulturasi dengan mahasiswa yang ada di PT yang dipilih. Ini pripun? Boleh enggak? Oke, jawab nanti ya. Saya kira ini dulu. Pak Muslim dulu, silakan Pak Muslim mau menjawab yang mana? Nanti Pak. Ya. Terima kasih Pak Kis. Yang pertama mungkin hubungan dengan pertanyaan Pak Amron. Apa tadi? Bentar. Lebih dari satu. Pak Alam ya, Pak Alam. Bukan dari Semarang tadi ya. Oh ya, mahasiswa boleh mendaftar lebih dari 1 mata kuliah ya. Memang nanti untuk seleksinya itu akan dilaksanakan oleh program studi penerima. Jadi silakan nanti mahasiswa memilih mata kuliah yang diinginkan, dan seandainya tidak diterima di program studi tersebut, mahasiswa boleh langsung mengganti dengan mata kuliah yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk MUU dan PKS, nanti kalau sudah melakukan pertukaran itu memang wajib untuk dibuat. Nanti di POB itu ada itu ya. Ya, nanti dari sistem nanti akan. Tadi di chat juga ada pilihan ya Pak Amron, di chat yang tentang MOU. Pokoknya milih ambil mata kuliah dimanapun, sehingga nanti setelah itu akan dibangun MOU. Karena nanti dikti yang akan debut yang nanti akan memayungi itu di POB nanti. Jadi nggak usah khawatir tentang MOU-nya. Karena nanti sudah ada Capman-nya yang nanti mengatur itu. Jadi kalau mau ngambil ya silahkan ya dari Udinus mau ngambil di Undip tidak apa-apa walaupun dekat, tapi yang itu yang daring. Tapi nanti mahasiswa dari Udinus ditempatkannya harus di luar Jawa untuk luringnya. Ya. Nanti sistemnya akan menempatkan. Begitu Pak Amir. Tapi mungkin Pak Iwan masih dilanjutkan dulu, nanti ada pertanyaan yang dari Unima tadi. Saya lagi konsen mengisi. Ini mungkin Pak Muslim. Saya jawab ya. Jadi kalau mahasiswa lebih dari baru tadi pertanyaan dari Pak Amir, itu bukan memilih dari 1 Pak. Pokoknya nanti kan secara online mendaftarnya mahasiswa itu ke Kaprodi dulu, ketua Prodam Studinya itu harus mendapat restu. Mendapat restu nanti dilaporkan kepada PIC-nya. Sehingga mahasiswa nanti tidak akan bebas gitu ya. Tapi nanti memilihnya bebas. Tapi harus terdaftar oleh PIC-nya dari universitas itu. Karena nanti akan dapatkan akun. Dia akan memilih 10 SKS yang nantinya calon menjadi calon daring ya. Dimanapun, tidak usah nanti melihat PTS atau PTN atau di lokasi mana. Dalam Jawa boleh, di luar Jawa boleh. Ya, di Papua pun juga boleh. Karena itu daring. Nah, nanti pada saat pada penempatan itu kan harus ada mata kuliah wajib yang pada waktu ditempatkan dari Udinus nanti ditempatkan di Makassar misalnya, di Unhas misalnya. Di sana harus mendapatkan 10 mata kuliah, terutama 2 mata kuliah yang modul itu harus wajib. Dan nanti milih lagi kalau mahasiswanya semester 3 itu bisa mengambil mata kuliah yang
belum diambil, misalnya Pancasila, misalnya apa kewirausahaan, yang dasar-dasar tidak apa-apa. Tapi kalau mahasiswanya semester udah tinggi, 7, 8 itu bisa ngambil PPL, KKN, praktek kerja, itu silahkan. Atau nanti mengambil mata kuliah unggulan. Andaikan nanti berubah pikiran karena pengen saya di Unhas penuh. Jadi yang 10 SKS yang mengambil daring tadi bisa direvisi. Penuhnya nanti bisa menjadi, pengennya saya pokoknya di Unhas 20 SKS. Itu harapan Mas Menteri seperti itu, kalau bisa. Ya, karena nanti di Unhas itu banyak menarik menjadi seperti itu. Tapi kalau nanti sama-sama ditempatkan swasta kok kurang apa namanya mata kuliah yang menarik itu, karena kan tidak harus di prodinya sendiri ya, tidak harus. Memang nanti masih kemungkinan akan mengambil di mata kuliah yang dia menarik yang dekat dengan prodi atau rumpun. Tapi kalau kurang silahkan melakukan revisi untuk yang di luar tadi dimantapkan. Itu yang kalau mahasiswa tidak memilih apa macam-macam itu sudah nanti bisa Pak. Jadi silahkan itu yang memilih malah lebih banyak ya, lebih banyak perguruan tinggi, PTN PTS-nya tidak harus 1 PTN PTS saja, bisa lebih dari 2, kalau 10 udah 5 PTN PTS itu nggak apa-apa. Kemudian yang dari Unima tadi itu adalah luring atau apa tadi ya pertanyaan yang tadi ada pertanyaan yang kalau nanti seandainya luringnya nggak mungkin terjadi karena nanti ada masalah lagi, nanti akan dilakukan apa? Bisa semuanya nanti secara daring. Itu tetap karena sudah diprogramkan. Jadi nanti tidak berubah, tapi mungkin tetap pada penempatan yang nantinya di perguruan tinggi tujuan tadi itu yang di sana seakan-akan yang tadinya luring tadi tidak akan daring, tapi harus mengambil modul mata kuliah di sana, harus unggulan di sana, tapi itu harus 10 SKS di sana, jadi luring. Tapi daring. Kalau andaikan nanti kebijakan pemerintah nggak boleh ya, tapi harapan mari kita berdoa bersama vaksin ini kita sukses sehingga nanti benar-benar bisa dilaksanakan di sana. Ya. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan secara internal, Bu, kalau mau melakukan secara internal promosi sana sini lebih bagus karena ini mata kuliah itu supaya menarik kan, supaya nanti orang-orang kayak namanya jualan ya, namanya jualan itu kan berarti ini harus bisa menarik orang lain supaya nanti berbondong-bondong datang. Ya, ini adalah suatu prestasi dari perguruan tinggi itu. Salah satu menjalankan IKU 3I, indikator kinerja utama perguruan tinggi untuk mempengaruhi akreditasi juga nanti kalau bisa menyerap mahasiswa lebih banyak ke dalam, mahasiswa mengirim mengeluar dari dalam itu adalah penilaian akreditasinya cukup tinggi. Ya. Jadi kesempatan ini silahkan dimanfaatkan bahwa mahasiswa itu tidak akan rugi perguruan tinggi Bapak Ibu juga tidak akan mengeluarkan biaya, malah dapat nanti 10% tadi untuk dari pengelolaan itu ya. Jadi silahkan program ini disediakan. Tahun-tahun yang lalu memang agak Udinus seperti contoh ini tidak ikut ya karena mungkin takut administrasi ya, nanti administrasinya repot. Nah, misalnya gitu ya, namanya uang yang dapat itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Tapi mari kita berlatih ya, jangan ketakutan. Dan ini program ada kalau dijalankan sesuai dengan ini kan bagus itu memberikan kualitas kita semuanya. Kemudian ada yang ada mahasiswa PT, yang PT sendiri tadi ya, kalau nanti yang dipersyaratkan di sini adalah minimal 10, maksimal 40 itu adalah yang dari luar. Ini memang dianjurkan harus ada mahasiswa dari dalam, makanya perhitungan 40 itu kan hitung-hitung kita bisa 50 per satu kelas karena nanti wajar itu kalau 1 kali 50 dari online. Kemudian kalau nanti luring itu ya ditentukan lah, kalau luring silahkan, yang penting 40 itu dilayani. Mengapa? Harus ada mahasiswa itu sendiri karena mahasiswa itu harus belajar tadi modul Nusantara tadi itu justru harus bergaul dengan mahasiswa setempat. Kalau itu luring itu lebih bagus. Kalau itu daring itu pun juga nanti harus bergaul walaupun secara daring. Tapi justru harus ada, jangan nanti hanya pindah kuliah begitu ya di sana tapi tidak ada orang yang ada di rumahnya gitu ya. Seakan-akan kita bertamu tapi nggak ada orang di rumah kan jadi lucu. Tapi ada orang yang mahasiswanya harus ikut tuh Bu. Untuk 2 kelas, 3 kelas mau nggak dipersilahkan. Yang penting 40 tadi dilayani 1 kelas itu, yang dibiayai 1 kelas. Kalau seandainya nanti ada berbondong-bondong masuk lebih dari 40, tadi dikatakan Pak Ilham tadi ya, maaf ini sudah penuh. Nah, tapi kalau nanti bisa cadangan itu bisa dilakukan, bisa membuat kelas paralel ya. Tadi ada dikatakan kalau memang dimungkinkan terjadi kelas paralel, kalau itu memang mata kuliahnya sangat menarik, nanti dipertimbangkan. Kalau memang di sana ya. Saya kira seperti itu. Pak Iwan mau menjawab yang ada di
Sudah saya tulis. Jadi sebenarnya pertanyaannya tadi sudah ada di dalam tayangan, tapi mungkin sempat miss saat menyimak. Jadi contohnya dari STMIC Sinus ya, apakah mahasiswa bisa tidak mengambil 20 SKS di PT penerima? Ya bisa, itu karena menjadi opsi kan, bahwa 10 di PT penerima dan sisanya bisa di prodi asal. Jadi itu. Yang lain-lain tentang proses seleksi ya tentu itu dilakukan di nasional ya, karena kita mempunyai data keseluruhan pengirim, keseluruhan pendaftaran dari mahasiswa. Kita akan melihat kemudian distribusinya terhadap mata kuliahnya seperti apa, sehingga nanti dalam hasil akhir berapa yang diterima lah dari sekian banyak pendaftar mahasiswa dari suatu perguruan tinggi akan sangat dipengaruhi oleh faktor itu tadi gitu ya. Bagaimana pendistribusian ke mata kuliah yang sesuai yang menjadi pilihan mahasiswanya, aturan-aturan yang tadi tentang jumlah mahasiswa minimal gitu, sehingga nanti itu yang menentukan totalnya berapa. Harapannya sih kita tentunya nantinya akan cukup proporsional ya dalam memberikan kesempatan keikutsertaan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, sehingga total 20.000 itu relatif akan mewakili berbagai jenis perguruan tinggi yang ada, yang sudah mendaftar. Ini itu. Ya, baik ya. Jadi sekali lagi bagaimana untuk menjalin relasi-relasi kan yang tahun-tahun kemarin sudah punya ikut, itu kan punya LinkedIn itu ya, menawarkan secara internal, ini mata kuliah tolong mahasiswamu biar datang ke tempat kami, nanti mahasiswa saya tak kirim ke tempat kamu, ini kerjasama yang baik nanti bisa seperti itu supaya terjadi sesuatu yang secara luring maupun secara daring ya. Terus nanti untuk menemukan seleksi itu kan sudah sistem, jadi nanti ya penempatannya nanti mahasiswa itu harus sanggup ditempatkan dimanapun, itu harus yang mau ikut itu harus mau ditempatkan di manapun kalau nanti oleh sistem itu. Dan apa yang menentukan nanti ya biasanya asal daerah, misalnya dari mahasiswa Bu Yuyun Jogja itu ya, dia asalnya dari Papua, nanti tidak akan ditempatkan di Papua lagi gitu ya. Walaupun dia berada di Jogja, tapi misalnya seperti itu. Tapi nanti ya kalau ada kecolongan ya nanti bisa terjadi karena sistem. Saking banyaknya ya 20.000 nanti sistem kita tidak akan KKN-an mana yang harus ditempatkan begitu. Itulah yang nanti bisa dilakukan. Baik, kalau masih ada yang belum clear lagi, persilahkan bertanya. Mungkin tambahan informasi ya Pak Kis ya, bahwa sesudah ini nanti akan ada BIMTEK ya untuk mempermudah proses registrasi, dan di sini kan yang perlu ditekankan bahwa semuanya harus masuk dalam sistem yang baru ya, sistem sepada yang baru maksud saya, dan itu tentu harus ada pengenalan juga gitu tentang aplikasi tersebut gitu. Walaupun Bapak Ibu punya LMS sendiri, tapi nanti itu sepada itu tadi nanti sudah disiapkan ya. Kalau kepikiran dulu sepada yang lama, ini sudah sepada yang baru, lebih ramah, lebih simpel. Dan nanti kalau yang belum ya mendaftar, karena ada kesempatan untuk mendaftar. Kita masih cukup waktu. Semua mata kuliah yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu harus terdaftar di PDDikti. Dari PDDikti nanti akan di-link-kan pada waktu masuk sepada itu nanti harus ada enggak. Kalau enggak ada segera Bapak Ibu mata kuliah unggulan tadi mengganti misalnya nanti supaya LL-diktinya itu PDDiktinya segera dilakukan revisi begitu. Supaya nanti terdaftar di sana ya, karena semua mata kuliah yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu itu harus terdaftar di PDDikti. Baik, masih ada enggak nih? Sudah clear semuanya? Mungkin Pak Kepala LL Dikti ada yang ingin disampaikan? Ya, tadi saya sudah panggil-panggil ya, Prof. Kayaknya hilang. Biasanya closing statement. Minta wakil dari LL Dikti 6 dulu, silahkan. Pak Sri atau siapa? Nah, ini dia si bos ini. Ayo Pak Bos, Pak. Ya. Selamat siang, Prof. Sukes. Bapak Ibu sekalian, saya tadi mengikuti walaupun agak putus-putus karena saat bersamaan juga ini Pak Iwan Setiawan, Bapak Rektor semuanya, Bapak Ibu yang mewakili, matur nuwun. Kami berterima kasih untuk sosialisasi ini. Nanti kami juga mencoba secara teknis ada pendampingan-pendampingan yang memudahkan terjadinya mobilisasi bagi mahasiswa yang akan mengambil program-program tersebut. Tentu saja nanti disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing program studi dan perguruan tinggi, Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan insya Allah
dengan program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih membuka wawasan lagi tentang peluang-peluang, mohon maaf, knowledge ya, yang terjadi di program ini. Saya kira demikian Bapak, matur nuwun untuk semua materinya. Mudah-mudahan nanti dengan share materi kita juga membantu untuk mengaplikasikannya di perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Matur nuwun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tadi Pak Iwan juga sudah menjelaskan nanti akan ada data sharing lah, bukan fintech yang tidak ada ya, data sharing nanti bagaimana membuat modul yang baik gitu supaya nanti menjadi, karena kalau pendaftar yang dulu itu pokoknya hanya mendaftar ya. Kalau sekarang ini nanti Bapak Ibu mendaftar dulu oke, pasti, tetapi juga nanti harus menyerahkan modul, menyerahkan RPP itu yang nanti menjadi substansi pilihan ya. Dengan adanya modul itu modul yang baik, nanti kami juga akan memberikan suatu data sharing tadi ya, semacam data sharing ya, semacam fintech lah gitu. Tapi karena nanti bareng-bareng begitu nanti akan dilakukan, mudah-mudahan juga ikut, sehingga mata kuliah yang Bapak Ibu sekarang ini siap-siap bagi Bapak Ibu mendaftar nanti melalui PIC-nya, mata kuliah apa yang saya usulkan. Jadi semuanya boleh kok ya. Tapi kemudian menyiapkan modulnya. Karena nanti kalau terseleksi dari apa namanya di SPADA tadi ternyata modulnya nanti hanya PPT tok gitu. Itu juga nanti akan teradministrasi, tersidit apa terbuang dari administrasi. Bapak Ibu udah capek-capek mendaftar tapi nanti ternyata modulnya enggak sesuai gitu. Nah, jadi sudah waktunya ya. Ingat sampai dengan tanggal 19 sampai tanggal 28. 19 itu pendek sehingga sudah melakukan sosialisasi. Baik, yang saya mohon juga sekarang LDT 5. Kalau enggak bos Pak pimpinannya ya Pak Ketua ya wakil deh salah satu dari LDT 5. Enggak ada. Apa belum dapat undangan ya? Allah, ini ada LDT 2. LDT 2 ya. LDT 2 ini siapa ya? Akademi Kemahasiswaan. Oke, kalau enggak ada silakan bertanya pertanyaan yang lain lagi. Monggo dipersilahkan. Kalau udah berarti clear, sudah apa namanya, nanti kita terus saling berkomunikasi bisa. Pendaftaran silakan mencoba, sudah mulai ya. Itu di webnya. Saya kira tinggal Merdeka apa namanya? Pertukaran mahasiswa Merdeka. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira cukup. Apa namanya? Tadi PPT-nya sudah di-share juga, nanti ada kurang nanti PUB-nya akan dikirim gimana ya Pak Muslim? Apakah PUB-nya sudah dikirim juga ya? Pak Muslim masih di-mute. Pak Iwan? Kayaknya belum ya? Belum. Karena masih harus direvisi lagi sedikit ya. Baik, yang penting segera apa namanya mengikuti. Baik, kalau Bapak Ibu, saya kira sampai hari ini kita sudah cukup ya, jam 10.55, ya. pas 2 jam, kita masih ada sisa 5 menit, sebenarnya kalau masih ada hal yang kurang, dipersilakan, tapi kalau memang sudah clear, ada pertanyaan, kita masih ada kesempatan ya. Siang nanti kami juga akan melakukan sosialisasi lagi untuk yang Indonesia Timur ya. Kami memang kita bagi-bagi terlalu banyak perguruan tinggi PTS, sehingga kita bagi-bagi. Akhirnya nanti akan kita bersama-sama lagi, supaya nanti bagaimana antara PTN, PTS itu bisa saling ya namanya merdeka. Jadi tidak harus sekarang kita tidak ada disparitas. Yang penting Bapak Ibu mengunggulkan mata kuliahnya yang nantinya menjadi pilihan dari masyarakat lain ya. Dan budaya-budaya yang harus dipelajari dari luar itu silahkan. Apa brandingnya perguruan tinggi yang Bapak Ibu punya itu harus mencuat ya, walaupun sebagai sekolah tinggi itu kecil, periodenya sedikit, tapi kalau punya keunggulan itu adalah nanti perlu di-sharekan kepada yang lain. Dan Bapak Ibu juga perguruan tinggi yang kecil ini juga kita perlu belajar dari perguruan tinggi yang besar. Ya itu adalah kesempatan ya, banggalah nanti mahasiswa Bapak Ibu. Sekali-sekali saya juga mengambil mata kuliah di Undip gitu toh. Nah, jadi punya pengalaman ya. Jadi artinya kuliah jadi Undip atau nanti bisa di UI atau UGM nggak apa-apa, nggak ada masalah. Siap. Bisa ini ya. Tapi juga mahasiswa Undip juga harus berani memilih di PTS ya, Prof. Jangan nanti mahasiswa Undipnya nggak ya, mau. beberapa program studi kan juga jadi unggulan di Jawa Tengah dari PTS. Betul sekali. Saling berinteraksi. Ya. Inilah merdeka. Begitu. Closing, Pak Iwan masih ada yang mau disampaikan? Closing.
Ya, selamat bersosialisasi di institusi masing-masing. Betul, ya. Dan kami menunggu pendaftaran dari institusi Bapak Ibu sekalian dan para dosen. Itu tuh. Terima kasih. Pak Muslim? Masih di mute? Prof Yoni masih ada? Ya, Pak Muslim dulu. Salam sehat untuk semuanya ya. Semoga target 20.000 mahasiswa bisa tercapai. Mohon partisipasi kawan-kawan di L2 Dikti dan PTS. Terima kasih. Baik. Ada Prof Yoni enggak ya? Nah, nanti ketemu siang. Matur nuwun semuanya Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi sudah kita mendengar semuanya. Pak dari Kementerian juga sangat mendukung kegiatan ini dan mohon ini keberhasilan kita semuanya ini adalah tergantung dari kita semuanya. Baik, kita tutup pada kesempatan kali ini, sosialisasi pada pagi hari ini, dan kalau ada yang kurang, mohon maaf, dan yang baik mari kita gunakan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Pak Iwan, Pak Muslim. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Zainuri, terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak. Pamit semuanya, pamit. Pamit semuanya ya. Terima kasih. Kita sebagai orang yang beriman harus siap secara total, menyiapkan diri secara total. Artinya ketika kita bisa menyiapkan diri secara total. Tadi saya lihat Prof Tomo sekarang di mana tadi kok ada suaranya? Sorry. Pak Kis, tadi pas naik tangga tadi Pak Kis. Apanya? Pas jawab tadi itu, pas naik tangga ke fakultas baru sampai. Ya. Mengas ya. Ya, tapi saya beri kesempatan nanti jangan diborong saya semuanya. Iya. Bapak Ibu juga sudah mulai clear ya, mulai jelas. Ya, izin lab ya. Oke, monggo. Ya. Ya untuk apa? Tanda tangan. Bu. Siapa yang aku sendiri. Pertama kali aku sendiri. Bisa yang ngajarin aku. Aku mau main. Iya. Teman-teman apa enggak? Enggak. Kalau enggak sama aku enggak. Tapi kalau ini itu namanya mahasiswa merdeka, pertukaran mahasiswa merdeka.